Pernah gak sih kalian tuh ambisius banget, bekerja mencapai target, semangat banget, tapi kok lama-lama jadi lelah fisik, mental, emosional, bahkan jadi senggol bacok, dan malah jadi putus asa, kayak gak ada tujuan hidup? Hati-hati, bisa jadi ini tanda kamu ngalamin burnout syndrome. Hey guys, welcome to my channel, Kelas. Udah ada vibranya. Ada nggak sih kalian yang budak korporat, kerjaan 9 to 5 ya, any kind of job sih sebenarnya, mahasiswa, content creator, presenter, apapun itu, yang kalian tuh banyak beban kerja, lembur terus, sampai lelah fisik, mental, emosional, lelah hati. Hati-hati nih, karena kalian bisa jadi ngalamin burnout syndrome. Apa tuh? Tonton video ini sampai habis. Ya oke, mana nih yang udah subscribe dulu dong. Oke, diklik dulu ya, thank you. Dukung biar channel aku jadi channel kesehatan, baik mental maupun fisik, dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also, be my friends on Instagram here, my TikTok here, dan support brand skincare baru aku, Navana. Nih di sini. Tada, ini dia nih. Cuma 4 step doang, tapi bikin kulit kamu glowing, mulus, bebas noda, bekas jerawat, dan anti aging banget guys. Seneng banget, udah banyak kalian yang ngerasain manfaatnya. Oke, jadi sebenarnya burnout itu bukan diagnosis klinis ya, karena dia nggak termasuk dalam DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manuals of Mental Disorder. Ini adalah pegangannya psikiater di the whole world gitu, di seluruh dunia. Tapi menurut WHO dalam klasifikasi ICD-11 atau International Classifications of Diseases, burnout adalah sindrom atau sekumpulan gejala yang berasal dari chronic workplace stress atau stres dari tempat kerja yang tidak manage dengan baik. Jadi namanya stresor dari pekerjaan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi bisa dihandle dengan baik nggak nih? Terus kok bisa sih terjadi burnout? Pertama, workload yang besar sekali gitu ya, beban kerja yang banyak banget, mungkin dikejar target atau waktu atau apapun yang memang berasal dari beban atau load pekerjaan itu sendiri. Lalu terlalu baik aktivitas yang ekstrim ya, beban kerja udah banyak tapi masih banyak nih kegiatan-kegiatan lain yang kalian lakukan gitu, sehingga kalian nggak punya waktu untuk diri kalian sendiri. Lalu lingkungan yang toksik ya, kita semua tahu ya, namanya lingkungan kerjaan tuh ngaruh banget ke produktivitas, kenyamanan kita bekerja. Lingkungan yang toksik ini akan sangat menyerap energi kita sehingga kita tuh kelelahan juga di samping workload yang besar. Lalu kurang adanya kontrol, karena huru-hara dan tekanan di luar sana, kita tuh nggak bisa taking control of our own life. Jadi kita cuma ngikutin alur dimana itu kita nggak suka, nggak nyaman, tertekan, dan nggak adanya atau kurangnya work-life balance. Ini penting banget karena work-life balance is about balance ya. Gimana pun nggak bisa kehidupan kita bener-bener cuma kerja doang walaupun kita mau sukses, tapi juga jangan sampai work-life balance ini jadi alasan pembenaran kalian untuk males-malesan. Nah itu nggak juga, karena gimana pun ya nggak bisa kalian berkembang hanya dari comfort zone sebenarnya. Nah, setiap orang pasti pernah ngalamin lelah bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah kelelahan bekerja kamu itu termasuk burnout syndrome atau lelah kerja biasa? That's why kamu harus peka. Kalau kamu ngalamin tanda-tanda ini, bisa jadi kamu ngalamin burnout syndrome. Gejala burnout syndrome ini sebenarnya mengenai 3 dimensi, yaitu energi secara fisik, mental pikiran, dan performa kerja kita. Pertama, kelelahan. Kalian ngerasa lelah banget, baik itu fisik, mental, emosional. Kayak energi kalian tuh terkuras banget. There is nothing left for yourself. Kayak nggak ada sisa buat diri kalian sendiri tuh nggak ada. Pulang kerja tuh udah kayak zombie, udah kayak capek banget aja. Saking capeknya sampai muncul gejala fisik seperti mulai sakit kepala, gejala pencernaan, tiba-tiba sering mah, atau susah buang air besar, atau malah mencret terus atau diare terus. Nafsu makan berubah, pola tidur pun berubah. Kemudian mulai mengisolasi diri. Karena orang burnout ini sering ngerasa kewalahan, dia jadi kayak mulai berhenti bersosialisasi. Aduh enggak deh, ini enggak deh, ntar dulu deh. Karena dia kurangan waktu untuk diri dia sendiri. Dan karena itu dia jadi irritated, jadi lekas marah, jadi senggol bacok, dikit-dikit kayak emosian, dikit-dikit emosian. Nah, mengatasi stresor ringan aja seperti mengantar anak ke sekolah, nyiapin rapat kerja, mengurus rumah tangga, atau ngurus apartemen lah, itu mulai menjadi beban juga. Padahal itu hal yang simple. Tapi a little stressor can also be a burden for them. Juga dalam kasus yang ekstrim bisa larinya ke obat-obatan, alkohol, atau binge eating untuk mematikan rasa sakit emosional mereka. Gampang sakit, jadi gampang pilek, gampang demam, gampang masuk angin karena badannya udah nggak tahan lagi. Dan ujung-ujungnya performa kerja yang menurun. Ini biasanya indikator yang kelihatan banget sih. Kerja jadi nggak maksimal dan malah menghambat kalian mencapai target atau mengejar masa depan kalian.
Memang apa sih bahayanya burnout? Kalau didiamkan aja, lama-lama dia bisa berkembang menjadi depresi klinis nih secara mental, dimana yang namanya depresi itu nggak boleh sama sekali disepelekan karena bisa berujung ke pikiran, percobaan maupun action atau tindakan bunuh diri, suicidal thoughts, attempts, and actions. Dan gak cuma depresi, dia juga bisa berkembang ke gangguan kejiwaan lainnya, tergantung mekanisme pertahanan jiwa dia seperti apa, neurotik kah, mending malah jadi bipolar, insomnia, anxiety atau kecemasan, dan lain sebagainya. Terus kalau aku ngalamin tanda-tanda ini, aku harus gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama, evaluasilah pekerjaan kalian. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kamu pengen, lingkungannya seperti apa, masih bisa nggak sih diperbaiki dulu dari sisi-sisi organiknya gitu, dari sisi lingkungan pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri, harapannya apa, dan kompromi atau solusinya apa. Lalu cari dukungan. Di mana-mana setiap orang tuh butuh support. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa berdiri sendiri. Whoever it is, teman kerja yang tentunya bisa kalian percaya ya, jangan yang toxic dan ember juga, yang bisa membantu kalian, keluarga atau orang-orang terdekat, just to make you know that you're not alone. Coba aktivitas mindfulness atau meditasi atau yoga, anything yang bisa ngebantu kalian release dan grounding. Kalau kata film The Weatherman, in this shitty life harus ada yang kamu buang ya, kenegatifan gimana pun harus ada yang dibuang. Dan latih kebiasaan tidur yang baik. Jangan sepelekan the power of sleep. Badan kita tuh emang butuh tidur secara fisiologis ya, mau ambisius atau bekerja keras, tapi kalau badan yang nggak dikasih istirahat, sama aja kalian bisa kayak rentek nantinya, mesinnya tuh bisa rusak gitu loh kalau mobil. Overwork. Lalu olahraga. Banyak orang menyepelekan olahraga, padahal efeknya wow banget. Endorfin jadi keluar, kardiorespirasi kita juga terlatih. Percaya deh, cobain jogging 30 menit aja, terus kalian rasain efeknya setelah itu seperti apa. You will feel relieved. Makan makanan yang seimbang ya, jangan sampai udahlah stres, makannya banyak, berat badan jadi naik segala macam, malah datengin penyakit lain gitu, datengin penyakit fisik lain, kegemukan, obesitas, kolesterol tinggi. Aduh, jangan deh. Terus kalau emang bener-bener udah nggak tahan, it's okay to ask for help. Sekarang baik telemedicine, ada juga BPJS, kalian bisa konsultasi ke dokter sana. Sekiranya kalau kalian butuh untuk dirujuk ke psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa, ya kalian akan diberikan rujukan. Jadi jangan bilang nggak bisa. Bedakan tidak bisa dan tidak mau berusaha untuk keluar dari posisi itu. You have to take actions. Jadi bekerja keras dan punya ambisi itu sangat boleh, tapi jangan sampai merusak kesehatan fisik dan mental kalian. Kalau emang udah too much to handle buat kamu, ya harus evaluasi lagi. Dan cuman kamu yang bisa mencari jalan keluarnya. Nobody else will do it for you, so it has to start from your action. Tapi jangan juga jadiin burnout syndrome pembenaran untuk kalian gampang menyerah ya, dan jadi mental tempe gitu. Gitu guys, jadi sekian dulu yang bisa aku share di video kali ini. Apapun yang kalian lalui dan rasakan, aku yakin kalian tuh pasti bisa, selama kalian take actions dan nggak cuman kayak menyerah pada keadaan. Ini semua salahnya dunia gitu, nggak boleh. So, aku harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like video ini ya, and subscribe. Thank you. Also to my friends here, and support my skincare brand here. Buat kalian yang ada pertanyaan, pendapat, kritik, saran, mau sharing pengalaman kalian, atau request next mau bahas video apa, boleh banget komen di bawah ya. Thank you so much for watching guys. Stay healthy inside and out, and see you on my next video. Bye!